Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita akan terus menerima kebenaran dari firman ini supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kehidupan, buat kesempatan yang diberikan di mana kami boleh belajar tentang kebenaran di dalam Kristus. Biarlah hari-hari hidup kami senantiasa berpadanan dengan Kristus dalam kelemahan keterbatasan kami. Namun Roh Kudus adalah di atas segala-galanya dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran. Pimpin hamba-Mu, pimpin umat-Mu semua yang boleh belajar malam hari ini atas izin Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga bekerja mengurapi kami semua dan memberkati kami semua dengan sesuatu yang baru, dengan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan dari Roh Kudus sendiri. Dalam Kristus kami berdoa dan kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yakobus. Kita akan membaca tulisan Rasul Yakobus ini di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pada malam hari ini bagaimana kita akan berbicara iman yang dikehendaki. Seringkali kita menganggap bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya, terlebih hamba-hamba Tuhan, ya seperti saya, seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Ya, saya tidak boleh kemudian menganggap bahwa saya paling beriman, saya paling tahu tentang Tuhan. Tidak boleh, saudaraku. Pengetahuan kita tidak ada yang sempurna, kata firman Allah, sehingga kita butuh Roh Kudus. Maka kita tidak boleh kemudian menilai orang lain, menganggap orang lain tidak tahu banyak tentang Tuhan, menganggap bahwa kita yang paling tahu persis tentang Tuhan. Sehingga hari-hari terakhir ini ada fenomena-fenomena yang menurut saya janggal, saya lihat sebagai hamba-hamba Tuhan. Asik menghakimi, asik menilai orang lain, asik merendahkan orang lain, bahkan cenderung ya menyudutkan orang lain. Diumbar di media-media. Ini bukan menjadi rahasia lagi. Siapapun bisa melihat dan siapapun orang bisa menilai hamba Tuhan macam apa, seperti apa. Orang bebas menilai. Tapi saya selalu ingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati. Karena kita tidak tahu apa-apa sebetulnya tentang Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakannya, saudara. Maka sebagai orang beriman kita harus memiliki iman yang benar, iman yang dikehendaki. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Ya, hari-hari ini kan banyak kita membuka, kita melihat, kita mendengar, ya. Masing-masing saling sibuk ya mengurusi Tuhan yang mereka ketahui, yang kita ketahui, ya sama-sama orang Kristen ketahui, ya. Sibuk ribut soal Allah yang begini, Allah yang begitu, ya. Allah yang esa, ya kan. Orang mulai sibuk itu, ya. Itu baik, ya perhatikan. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar, saudara. Jangan sampai orang-orang yang percaya ini terjebak dalam kondisi beriman seperti ini, ya. Ya sibuk kemudian mengklaim dirinya tahu persis tentang Tuhan. Dengan rupa-rupa argumen yang dibangun. Ini tidak boleh terjadi di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Tapi kalau ini terjadi, ini akan membuktikan memang iman model apa yang kita jalani. Model iman apa yang kita hidupi. Itu nanti akan terlihat memang. Ini seizin Tuhan juga memang. Sehingga sekarang lewat media, lewat kecanggihan teknologi, orang bisa bebas menilai. Ya, model apa anak Tuhan, model apa hamba Tuhan. Orang bisa bebas menilai. Namun seperti saya katakan tadi bahwa kita harus betul-betul memiliki iman yang baik, iman yang benar, iman yang berkenan, saudaraku. Berarti beriman saja tidak cukup, beriman bahwa Tuhan itu Tuhan yang esa, ya.
Ya, ada yang sibuk mengurusi, mungkin sampai orang-orang ikut menilai, masa Tuhan 3, ya kan? Tuhan itu kan 1, ya. Akhirnya orang lain juga sibuk menilai iman kita, saudaraku. Karena kita yang salah, ya, salah menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada ini bukan kita sibuk kemudian mengurusi Tuhan yang bagaimana, ya kan? Kita sebagai orang percaya disuruh hidup dalam kebenaran, ya, mengaplikasikan kebenaran, ya. Karena iman yang kita percaya ini, iman yang kita yakini harus didukung bukan dengan argumen tentang Tuhan, ya. Seolah-olah pengetahuan tentang Tuhan itu di atas segala-galanya ada di dalam hidup kita. Nanti justru kita terjebak di dalam mendua hati. Hati kita tidak lagi fokus sama Tuhan, tapi kita berfokus pada pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu yang menempatkan diri kita menjadi orang yang merasa paling hebat, paling tahu tentang Tuhan. Sehingga kita bilang orang lain, dan kita begitu mudahnya menilai orang itu salah, sesat, dia tidak tahu kebenaran. Terlalu mudah. Karena iman kita tidak barengi dengan kesadaran untuk melakukan perbuatan iman. Karena iman yang sedemikian, iman yang mati, kata Rasul Yakobus. Kita harus belajar dalam waktu-waktu yang lampau, ya sudah kita belajar. Mari. Jadi nggak ada alasan lagi, ya. Ya, tidak ada alasan lagi bagi kita. Kita harus melakukan kebenaran ini mutlak, yaitu perbuatan-perbuatan di dalam iman. Ya termasuk tadi, tidak cepat-cepat menilai orang lain itu perbuatan baik dalam iman. Tidak cepat menilai orang lain tidak tahu tentang Tuhan. Tidak cepat menilai orang lain sesat, ya. Karena tidak sama dengan pikiran saya dan saudara, tidak sama dengan pikiran kita. Lalu kita anggap orang lain itu berseberangan dengan kita. Padahal itu tubuh Kristus, itu hamba Tuhan. Ini terlalu mudah terjadi. Maka Roh Kudus itu penting sekali menguasai cara berpikir kita. Roh Kudus menguasai seluruh keberadaan kita, termasuk hawa nafsu kita, dikuasai. Supaya kita tidak kemudian ditempatkan sama dengan setan-setan yang juga percaya Tuhan itu esa, itu kebenaran, saudaraku. Kita lihat dalam Ulangan, saudaraku, ya. Kitab Ulangan ini jauh dari Yakobus, saudaraku, masanya, waktunya. Tapi Tuhan yang sudah berbicara jauh sebelumnya, ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran, ya, dan tidak terjebak dalam menganggap diri itu benar. Yesus sendiri mengatakan hanya Allah yang baik, yang benar hanya Allah. Itu waktu Yesus hidup sebagai manusia mengajar. Ya kalau sekarang kita nggak boleh menganggap diri kita, Yesus saja nggak menganggap dirinya paling benar, paling baik. Dia selalu bilang Bapa yang benar, Bapa yang baik. Ya, perhatikan, saudaraku. Dengarlah, hei orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Dan Musa sudah mengatakan bahwa dia Tuhan yang memperkenalkan, dia Tuhan yang Esa. Satu-satunya Tuhan, Elohim yang hidup. Yang namanya kemudian disebut yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Sekarang maka saya katakan orang sekarang sibuk ngurusin Tuhan. Bukan ngurusin diri supaya hidup benar, berkenan dan melakukan perbuatan-perbuatan iman. Tapi justru sibuk berargumen tentang apa yang dia ketahui. Ya. Dari kitab suci. Lebih memilih ini ketimbang sibuk melakukan kebenaran sebagai tindakan imannya, kemudian membuat iman kita justru tidak jadi kosong, ya. Berisi. Iman itu bisa dinikmati. Iman itu bukan dipikirkan menjadi teori-teori dari apa yang kita perjuangkan, tapi iman itu menjadi sebuah pengalaman kehidupan. Saudara, perhatikan. Kita beriman bukan karena ancaman atau ditakut-takuti. Iblis, setan itu percaya Tuhan itu Esa. Perhatikan. Dan ia gemetar. Perhatikan. Gemetar. Setan percaya Tuhan Allah itu Esa. Perhatikan. Dan setan-setan itu gemetar, saudaraku. Perhatikan di sini. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, saudaraku. Ya. Saya mau coba beritahu kita semua, ya, di mana percaya kita ini harus di atas, ya, di atas segala-galanya, sehingga kemudian iman kita bisa memang diperhitungkan, ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya. Nah,
Saudara, ketika setan juga ditempatkan percaya seperti orang-orang, seperti umat Tuhan, seperti hamba Tuhan juga percaya. Ini perlu kita pelajari, saudara. Jangan sampai nanti justru percaya kita itu mirip-mirip sama percayanya setan. Ya, perhatikan. Kita percaya bersamaan dengan beriman kita juga melakukan praktik kejahatan. Kita merasa diri kita beriman, tapi kita di waktu yang bersamaan juga kita menghakimi orang lain. Mengatakan orang lain sesat karena tidak sama dengan pikiran kita tentang Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita, yang kita pikirkan tentang Tuhan tidak sama dengan pendeta lain atau hamba Tuhan lain atau umat Tuhan yang lain. Lalu kita bilang, dia sesat, dia bodoh, dia tidak tahu kebenaran. Ini jelas tidak menunjukkan sifat-sifat Kristus. Tidak menunjukkan. Jadi dalam waktu bersamaan menyebut diri orang percaya, tahu Tuhan, tapi bersamaan itu pula menghakimi orang lain. Jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi, kata firman Allah. Dan orang-orang yang tidak punya belas kasihan, kata firman Allah, akan berlaku hukuman yang tidak kenal belas kasihan. Seringkali kita sudah menghukum orang sebelum orang itu dihukum. Jangan memulai penghakiman. Jangan, saudara. Ini pesan saya bagi kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, di mana kita beribadah, percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, iman yang model seperti ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak dalam model iman seperti ini. Ya, iblis percaya Tuhan itu Esa itu baik. Ya, Yakobus itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa yang membuat setan gemetar? Setan gemetar. Kira-kira coba kita lihat. Ya, setan tentu punya alasan untuk gemetar. Dia percaya, tapi dia gemetar, takut. Perhatikan 2 Tesalonika, kita lihat. Ada sesuatu yang mengancam, ya, buat iblis. Keadaan yang akan mengancam dia, yang membuat dia percaya dan dia gemetar, dia takut sekali. Perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ini yang membuat setan sangat takut. Yang membuat iblis dan antek-anteknya sangat takut. Tapi jangan salah, setan juga percaya bahwa Allah itu Esa. Dan dia tahu Yesus itu dahsyat. Saudara, kita melihat dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak, ini setan, saudaraku. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan, ini yang membuat setan-setan itu gemetar. Kita cek lagi. Markus 5. Markus 5. Ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak. Ini kembali si setan itu tadi. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Setan juga bilang demi Allah, demi Tuhan. Ya. Orang Kristen dilarang bersumpah. Ya. Demi apapun tidak boleh. Jangan bersumpah demi apapun. Kita nggak perlu ya menguatkan diri kita dengan sumpah-sumpah, tidak perlu. Kita cukup percaya dan melakukan kebenaran. Kita perlu percaya Yesus dan kita perlu melakukan kehendak Yesus. Itu iman. Tapi kalau iman tidak dibarengi dengan kehidupan yang melakukan perbuatan-perbuatan Kristus, kita harus pertanyakan iman itu. Ya, perhatikan. Dan iman kita tidak seperti iblis. Ya, iman yang memang terancam. Bukan. Kita percaya bukan karena kita ditakut-takuti oleh neraka, oleh apapun, bukan. Iman itu bersamaan tumbuh di dalam kasih. Jadi iman itu akan bertumbuh di dalam kasih. Maka kalau kita orang beriman, kita melakukan, kita peribadatan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan karena diancam, ditakut-takuti, tidak diberkati, nanti kalau nggak lakukan ini kamu akan kenapa-napa.
Saya mau kasih tahu sama saudara, itu salah. Saya melakukan firman Allah dengan sukacita. Saya melakukan perbuatan apa yang baik itu dengan sukacita. Itu yang membuat saya sehat secara rohani. Ya, sehat secara rohani itu yang paling utama. Sehat yang jasmani itu nomor 2, saudara. Tapi kalau kita sehat secara rohani, kita akan berpikiran sehat. Ya, kita akan berjiwa yang sehat. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita itu sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beriman bukan karena ancaman. Ya. Jadi kita beriman bukan karena kita gemetar sama setan, bukan. Ya. Kita melakukan firman Tuhan, ya. Dengan apa? Kita takut kalau kita tidak bisa memenuhi, itu betul. Bukan karena diancam. Maka kita kemudian melakukan dengan bersungguh-sungguh. Takut kalau kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Itu membuat kita bergairah, bersemangat. Melakukan kehendak Tuhan. Beribadah, mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti ini, maka kita tidak akan punya sikap gentar kepada Tuhan. Jadi kita melakukan sekedar saja. Ya. Kita tidak takut nama kita akan terhapus dari buku kehidupan. Kita nggak akan punya rasa takut itu. Ya. Karena nama yang dicatat itu penting sekali dalam buku kehidupan. Jangan sampai nama kita tidak ditemukan ketika kita kembali. Ini yang kita takutkan, saudara, secara positif. Secara positif. Jangan kita kemudian asik-asik, ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata nama kita dihapus karena kita tidak terbukti melakukan kehendak Allah. Saya percaya, ya, setan juga percaya. Allah itu esa. Ya. Mari, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak lagi sibuk mempersoalkan doktrin ya tentang Tritunggal, selalu itu muter-muter situ saja, saudara. Sampai lupa melakukan perbuatan kasih. Sampai saya pun terjebak dan menghakimi. Ya. Ini gak boleh ada. Pasti kita binasa, saudara, dengan pengetahuan seperti itu. Semua itu baik kalau pengetahuan itu dibarengi dengan perbuatan kasih, roh belas kasihan, saling mengingatkan, bukan menghakimi, menasihatkan, mengingatkan. Kalau itu mungkin tidak sepaham dengan kita, kita bisa membuka diri, mendengarkan, mempelajari, bukan menghakimi, bukan. Dan bukan menganggap orang lain itu bodoh dan tolol, bukan. Bukan, saudaraku. Tapi kemudian bisa merangkul, bisa menimbulkan kesejukan. Bukan justru menimbulkan kepanasan dalam pemikiran kita. Sehingga kita harus bersih tegang. Padahal kita tubuh Kristus. Ini media ini sangat berbahaya kalau tidak digunakan dengan baik. Dengan kasih. Media ini juga akan bisa membunuh karakter orang. Kalau media yang ada ini tidak digunakan dengan kasih. Dengan roh belas kasihan. Ya, media ini hanya mengumbar nantinya. Mengumbar pengetahuan yang memancing hawa nafsu, kebencian, permusuhan, perselisihan. Seharusnya lewat media ini kita bisa berbagi kesejukan kepada banyak orang. Supaya orang tertarik belajar tentang Tuhan, tentang Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak lagi ribut soal itu. Tapi bagaimana sikap kita dalam mengaplikasikan kebenaran, ya. Saudaraku, pastikan kita tidak hidup di dalam tekanan dan ancaman ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, seizin Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani seorang yang dirasuk roh jahat, yang kerasukan roh jahat. Saya berpikir, Tuhan, kenapa harus saya? Saya berdoa kepada Tuhan, mohon izin Tuhan, mohon kehendak Tuhan. Kalau ini memang penting bagi kemuliaan nama Tuhan, izinkan saya melakukannya. Dan ketika saya membuka mulut saya, Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan, setan itu bisa ditaklukkan. Semua harus tunduk, saya bilang, dalam nama Yesus. Tidak ada yang saya bisa berikan. Mas, perak dan permata saya tidak punya. Tapi demi nama Yesus saya katakan. Demi nama Yesus. Semua kuasa harus tunduk. Membebaskan. Melepaskan. Bisa nama Tuhan. Saya bisa jadi berkat. Ya. Pengetahuan kita yang banyak tentang Tuhan tidak bisa menolong orang lain, saudaraku. Bahkan tidak bisa menolong diri kita sendiri jikalau kita tidak kemudian mengaplikasikan itu dengan perbuatan kasih.
Banyak orang yang butuh kelepasan. Butuh dibebaskan dari rasa takut. Dari ikatan kuasa iblis. Tapi sementara kita sibuk mengurusi doktrin-doktrin. Yang bahkan tidak bisa menolong orang lain sebetulnya terlepas. Ya memang itu penting. Itu perlu di satu sisi pengetahuan. Tapi apalah artinya pengertian, pengetahuan tanpa belas kasihan. Tidak ada artinya, saudara. Semua itu berarti, pengetahuan teologi itu berarti kalau dibarengi dengan perbuatan kasih atau belas kasihan, kepedulian, empati, perasaan yang rohani, menjadi penting. Tapi kalau tidak, hanya akan terbangun bangunan kesombongan yang membuat orang lain menjadi siap, mundur, bahkan murtad. Celaka kalau itu ada pada kita. Mari sebagai orang percaya kita harus bisa menebarkan kebaikan, kesejukan lewat iman yang benar yang kita miliki, saudaraku. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat disukai oleh siapapun. Hanya orang yang benci, yang punya roh kebencian, yang tidak menyukai Yesus di zaman itu. Termasuk ahli-ahli Taurat yang iri hati, dengki. Tapi yang lainnya suka dengan Yesus. Ya. Dan membutuhkan, menanti-nantikan Yesus. Orang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Membutuhkan Yesus. Ya. Hanya orang yang ditentukan untuk binasa, kata firman Allah, yang tidak menyukai Yesus. Tapi mereka yang rindu keselamatan, yang kekal, pasti membutuhkan Yesus. Banyak orang membutuhkan kita, saudara, karena kita punya Yesus. Tapi alangkah celakanya ketika orang membutuhkan kita, kita masih sibuk mengurusi iman kita tentang bagaimana Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu. Ini harus kita kendalikan. Bukan tidak boleh, harus kita pikirkan kembali. Harus kita kendalikan. Karena ada yang jauh lebih penting. Ya, dari apa yang sudah kita ketahui. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Tapi celaka kata firman Allah. Kalau orang sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak lakukan. Dia berdosa kepada Tuhan. Jadi mari, banyak di antara kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita tidak mau melakukannya, kesempatan tidak akan datang lagi untuk kita melakukannya. Celakalah kita. Tapi mari, seperti orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Itulah iman yang kita yakin. Karena iman tanpa dilakukan, iman kosong. Setan tidak akan tunduk kepada iman itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kemudian, ya, jadi kita beriman bukan karena ancaman seperti setan tadi, gemetar. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan akan memusnahkan dia dengan napas mulutnya. Ya, sehingga waktu kita datang melayani, ketika minggu lalu saya melayani itu, sebelum saya berdoa, setan sudah ketakutan. Untuk apa kamu membunuh saya? Saya tahu firman Allah yang dikatakan oleh Injil itu, bahwa ketika Yesus datang melayani orang yang kerasukan, setan itu berteriak, apa urusanmu dengan aku Yesus? Ya. Jadi apa yang saya alami itu kemarin, persis apa yang dikatakan firman Tuhan. Setan itu begitu takut kepada kebenaran yang kita percayai. Kalau kebenaran itu kita lakukan. Tapi kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, apalah artinya sebuah kebenaran? Karena kebenaran itu tidak akan memerdekakan orang, saudara. Bahkan juga tidak akan memerdekakan kita. Maka iman itu harus diimplementasikan, harus direalisasikan, harus ditindaklanjuti. Ini yang penting, saudara. Yang kemudian, iman percaya kita ini membuat kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya. 1 Korintus 13. Iman tidak akan berdampak apa-apa kalau kita tidak mengerti hal ini, saudara. Imannya harus menjadikan kita pribadi yang bermanfaat. Ya. Pasal 13 1 Korintus ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, perhatikan, merasa kita sudah tahu semua. Ya, perhatikan, untuk memindahkan gunung. Wah, iman ini iman yang keren ini, saudaraku, iman yang bisa mindahin gunung. Ada yang juga menafsir katanya gunung persoalan, ya, bukan gunung yang secara kita lihat itu, saudara. Gunung yang menjulang tinggi. Orang bilang, itu gunung persoalan Pak Yanto. Terserahlah
penafsirannya bagaimana. Tapi Alkitab mengatakan iman yang sempurna itu bisa memindahkan gunung ya. Sekalipun itu bisa memindahkan gunung, perhatikan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, sama sekali kosong, gak ada manfaatnya. Ya, seperti barang-barang yang sudah dirongsok. Barang yang dirongsok saja masih bisa digunakan, saudaraku. Ya, perhatikan orang yang cerdas bisa mengolah itu barang-barang yang sudah dirongsok menjadi bermanfaat. Perhatikan. Tapi kalau firman Allah dikatakan sama sekali tidak berguna, ini udah nggak bisa diapa-apain, saudaraku. Iya, firman Allah itu jujur kalau bicara. Ya, tidak berguna sama sekali, saudaraku. Jadi apalah artinya pengetahuan kita, karunia-karunia kita untuk bernubuat, ya menyampaikan pesan Tuhan, untuk mengetahui segala rahasia-rahasia yang orang lain nggak tahu mungkin tentang Tuhan, dan memiliki seluruh pengetahuan tentang Tuhan. Ya kalau pengetahuan dunia kita anggap ya apalah, begitu orang punya pengetahuan tentang hal-hal rahasia surgawi, waduh saudaraku, ini di atas segala-galanya sepertinya. Wah, banyak pengikut nih biasanya. Wah, punya karunia hebat, nyembuhin orang sakit. Banyak orang berbondong-bondong datang. Tapi itu semua akan berakhir, kata firman Allah. Karunia juga berakhir, semua berhenti semua. Nubuat berakhir, berhenti. Bahasa roh juga berhenti. Semua berhenti. Ya, nggak ada yang dibanggakan. Lah yang celaka kalau itu sudah berhenti, orang itu nggak tahu bahwa itu sudah berhenti. Ya, masih hayo aja terus dilakukan, udah berhenti, hidupnya udah nggak berkenan. Ini kan kejahatan jadinya, saudara. Ya, ini harus diperhatikan. Tapi kalau kita sudah punya karunia, punya pengetahuan rohani, punya iman yang bisa mindahin gunung, kita harus terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidupnya semakin di atas rata-rata, itu betul. Jangan semakin dipakai Tuhan semakin sombong, yang merasa diri paling hebat, bisa hukum, bisa hakimi, bisa bilang orang sesat. Yesus saja nggak gitu, saudara. Ini kalau pendeta seperti itu kan, saudara bisa nilai sendiri nanti. Ya, model apa itu? Saya selalu ingatkan hati-hati, jangan tertipu, jangan terjebak. Sebagai jemaat Tuhan harus cerdas sekarang. Ya, uji semua roh, uji apapun harus diuji. Sekarang orang nggak gampang percaya, saudara. Saya bersyukur kalau orang gak gampang percaya itu, saya bersyukur. Ini orangnya akan kuat kalau dia percaya. Ya, seperti Thomas. Kadang-kadang seperti Thomas juga penting juga, saudara. Jadi gak mudah percaya, ikut langsung. Ada yang, wah ini fenomenal sekali, wah ini dahsyat sekali, langsung ikut. Yang model gini yang bahaya, saudara. Cepat kagum, jangan, saudaraku. Lihat siapapun, pendeta sekalipun, jangan buru-buru kagum. Kalau saudara dan saya nggak kenal betul, saudara juga nggak perlu kagum sama saya. Saudara nggak kenal persis dengan saya. Yang saudara perlu kagumi adalah Tuhan Yesus. Saya cuma mau menjadi contoh teladan. Ya, ikuti kalau itu baik. Yang nggak baik, jangan diikuti. Ya, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi atas pertolongan Roh Kudus. Dengan kekuatan nggak bisa, saudara. Ya kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, nggak mungkin saya ada sampai hari ini, nggak mungkin. Hidup dalam kebenaran itu butuh waktu. Hidup dalam kebenaran itu butuh keseriusan. Hidup dalam kebenaran itu butuh segala-galanya, pengorbanan. Ya, jadi jangan sia-siakan hidup kita yang sudah seperti ini. Jangan dihancurkan hanya dengan noda sedikit saja ketidaktaatan, sudah rusak rencana Tuhan. Jangan, saudaraku. Mari. Iman percaya kita membuat kita bermanfaat, ya. Kita harus memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita supaya iman kita itu menjadi sempurna, saudaraku. Ya. Seringkali sempurna kan anggapan kita aja. Kita pikir kalau kita sudah punya karunia macam-macam, kita sempurna nih, ya. Kita bisa pindahkan gunung, ya. Tapi jika kita tidak mempunyai kasih, sama sekali anggapan itu tidak akan berarti apa-apa. Itu cuma anggapan. Ya ketika itu berdampak, itu bukan anggapan, itu kebenaran. Karena orang bisa terkagum, oh iya ternyata benar ya. Dia orang beriman, kehidupannya sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Artinya, jadi kalau apa yang diajarkan itu nggak sesuai, ya, berarti bukan, saudaraku. Kita
kita bisa menguji roh itu, saudaraku. Apa itu roh kesombongan, apa itu roh kerendahan hati, kita akan tahu. Yang keluar dari mulut kita itu kan keluar dari hati kita, saudaraku. Itu nggak bisa dibantah, ya. Karena apa yang terpancar di wajah kita juga dari hati kita, apa yang keluar dari mulut kita juga dari hati kita, ya. Jadi saudara bisa menilai saya, ya. Saudara bisa menegur saya kalau yang keluar dari mulut saya itu salah, ya. Tapi kalau itu kebenaran, kenapa kita tidak taati? Kenapa kita tidak turut? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya kasih, ya, kita tidak, ya, punya belas kasihan, kita pasti suka akan merendahkan orang, menilai orang lain tolol, ya, orang lain sesat, orang lain bodoh, orang lain nggak berpengetahuan teologi, ya mungkin ya kita anggap kita yang paling tahu ilmu teologi, ya bisa aja kalau kita nggak punya kasih Tuhan, ya. Perhatikan, ini penting, saudaraku. Menganggap diri paling punya itu berbahaya, saudaraku. Hati-hati, setan juga bisa lakukan itu dalam diri kita. Ya jangan saudara pikir setan tidak bisa lakukan itu. Dia bisa bermanifestasi dalam roh kesombongan, saudaraku. Setan hanya bisa dikalahkan dengan apa? Dengan kerendahan hati kita, saudara. Kita baca dalam Yakobus. Di dalam Yakobus, kan? Ini penting kita pahami supaya kita kemudian hidupnya berhati-hati. Hidupnya kemudian sebagai orang beriman itu, ya tadi saya katakan bisa tepat guna, ya bermanfaat. Dalam Yakobus pasal 4 kita mulai ayat 7, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Perhatikan, orang beriman itu harus tunduk, ya. Nggak cuma tahu Tuhan itu esa, nggak cuma tahu cuma Tritunggal, ya nggak cukup sampai situ. Dia harus tunduk kepada Allah. Bukan cuma tahu tentang keberadaan Allah dengan ilmu yang dipelajari. Dan lawanlah iblis. Iblis harus dilawan. Harus ada reaksi positif dari diri kita terhadap kebenaran. Maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan iblis, sombong, menghakimi, sesungguhnya iblis sudah dekat sekali, bahkan sudah bertahta mungkin dalam hidup kita. Sehingga perbuatan-perbuatan kita akan membingungkan orang. Di satu sisi kita mengeluarkan perkataan firman Tuhan, tapi dari mulut yang sama keluar hujatan, penghakiman. Kan tidak mungkin satu sumber air mengeluarkan dua jenis air yang berbeda, kata firman Allah. Air manis dan air pahit. Tidak mungkin, saudaraku. Ini mengerikan. Maka sekatan kita harus betul-betul tunduk sama Allah. Baru kita bisa melakukan perlawanan terhadap iblis. Jadi melawan iblis itu sebetulnya dimulai dengan tunduk sama Allah. Tapi kita kemudian membentak dengan keras atau menengking, itu juga kadang diperlukan. Ketika saya harus melayani orang yang kerasukan, saya harus perintahkan dengan keras supaya roh itu keluar dalam nama Yesus. Ingat, aku perintahkan dalam nama Yesus, bukan dalam nama saya. Ya, setan gak takut sama nama saya. Setan takut dia karena saya tunduk sama Yesus, tunduk sama Allah. Maka saya gak boleh bangga, ya. Kalau saya saksikan ini supaya saudara percaya bahwa saudara gak boleh takut. Saudara harus tunduk sama Allah, lakukan firman Allah. Maka iblis akan jauh. Yang membuat kita kemudian jadi takut, cemas, khawatir, bimbang. Kita gak bersuka cita karena kita terlalu dekat dengan iblis. Karena kita gak dekat dengan Tuhan. Kita gak mungkin dalam waktu yang bersamaan dekat sama Tuhan, dekat sama iblis. Gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin. Makanya kita gak mungkin dalam waktu yang bersamaan sebagai orang yang percaya mengaku Tuhan itu esa, tapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan setan. Gak mungkin itu terjadi, saudaraku. Pasti itu bukan beriman sungguh. Ya. Itu pasti iman yang kosong. Dan iman seperti itu setan pun punya. Ya, percaya seperti itu setan pun punya. Tapi yang setan gak punya adalah ketaatan. Setan gak punya. Penundukan diri gak punya. Kesetiaan gak punya setan, saudara. Banyak gak punyanya dia, saudara.
Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, maka kita harus betul-betul menjadi orang yang berhati-hati. Kita tidak punya banyak waktu belajar sebetulnya. Saya nggak tahu besok kita masih ada atau enggak untuk belajar firman Tuhan. Kita nggak tahu besok kita masih diingatkan atau tidak. Tapi kalau kita sudah punya waktu khusus dengan Tuhan, saya percaya kalau Tuhan kehendaki kita umur panjang, kita akan jadi berkat. Kita akan dipakai jadi berkat sampai umur kita panjang. Karena kita bermitra dengan kehendak Allah. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, untuk menyelamatkan banyak orang, untuk bisa menolong orang, membebaskan, melepaskan, memberkati orang, memberikan kasih kita kepada orang. Seberapapun itu kita bisa berikan. Berarti kita bermanfaat, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang bisa dibawa ke dalam kejahatan. Wah, iman kok dibawa kejahatan? Ya. Menyebut diri beriman tapi melakukan kejahatan lainnya kan jadi aneh menurut saya, saudaraku. Karena imannya harus disertai perbuatan. Perbuatan kasih, perbuatan belas kasihan, perbuatan kebenaran dari apa yang kita baca, kita renungkan dan kita yakini. Jadi bisa saja dalam waktu yang bersamaan beriman tapi juga melakukan kejahatan. Beriman tapi juga melakukan perzinahan. Beriman tapi juga berpikiran kotor dan jahat. Ya, kita bisa melayani, kita juga bisa berbuat jahat dalam waktu yang bersamaan. Ini kan mengerikan, saudaraku. Ya, maka kita perlu tinggal di dalam Kristus supaya kepenuhan Allah itu ada pada kita. Iya, manakala kita terdorong untuk melakukan yang jahat, Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kebenaran terus. Ketika kita manakala sudah mungkin buat kesalahan, kita cepat atas pertolongan Roh Kudus disadarkan. Sehingga kita tidak terjerembab ke dalam lembah kekelaman itu. Lembah dosa itu. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara di hari-hari terakhir ini, supaya kita bisa mempunyai iman yang betul-betul terstandar dengan kehendak Allah. Iman yang benar. Iman yang memberikan kesejukan bagi banyak orang. Iman yang bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Iman yang dinanti-nantikan semua orang ini seperti ini. Banyak orang menantikan Tuhan. Banyak orang menantikan pertolongan Tuhan melalui saya dan saudara. Mari minta Tuhan pulihkan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas memberikan penjelasan firman ini. Namun dari fenomena-fenomena yang ada di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami tidak ingin terjebak dalam keadaan itu. Kami tidak mau sebagai orang beriman kami juga melakukan kejahatan. Kami menghakimi, kami menuduh. Bahkan kami juga seringkali membuat orang lain terjerembab jatuh. Karena mungkin perkataan kami. Karena apa yang kami pahami tentang Tuhan. Yang juga mungkin membuat orang lain menjadi undur dan kecewa. Mari Tuhan tolong kami sebagai hamba Tuhan. Sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Supaya kami memiliki iman seperti apa yang Kau kehendaki. Tidak cukup beriman seperti setan-setan beriman. Kami harus punya iman yang berbeda. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Yang dalam pergumulan malam hari ini, dalam keterikatan oleh rupa-rupa hal yang membuat mereka tidak mengerti akan firman Allah. Tuhan lepaskan malam hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi orang-orang tua kami, juga Ibu Swito yang dalam pemulihan, Ibu Queen yang dalam pemulihan, dan lansia-lansia lain dalam pemulihan, dalam terapi penyembuhan. Kiranya juga Tuhan menolong yang sudah menjalani terapi. Ibu Rahmat juga Tuhan pulihkan, Tuhan tolong campur tangan. Ibu Lian Tuhan bisa dalam pergumulan kesembuhan, kesehatan di masa tuanya. Tuhan Yesus menjamah menolong. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang masih dalam proses terapi pemulihan, Tuhan menolong, menyembuhkan. Pulihkan dan berkati semua. Para suami istri Tuhan berkati, jaga dan lindungi pernikahan setiap keluarga. Supaya jangan ada di antara kami berdosa kepada Tuhan. Dalam pernikahan kami berkenan. Berkat-berkat Tuhan mengalir dan tidak terhalang karena salah dan dosa dari setiap kami. Tuhan ampuni kami sesuai dengan kemurahan yang besar. Terima kasih, mudahkan segala urusan setiap rumah tangga, mudahkan segala rezeki setiap mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan berharap sepenuh. Memberkati juga anak-anak kami sebagai buah nikah.
Dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kami yang sudah bertangga, Tuhan berkati. Yang membutuhkan momongan, Tuhan berkati. Buka jalan, buka berkat yang mungkin saat ini belum ada pekerjaan. Anak-anak kami, jemaat-jemaat Tuhan semua, Tuhan berkati, berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan berikan jodoh. Yang juga akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 nanti Oktober, Saudara Thomas dan Saudari Lia, Tuhan berkati kesehatan, pergumulan mereka, kesiapan mereka. Hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan dan seluruh segenap pengurus pelayan Tuhan akan mengurus pelayanan ini. Tuhan berikan kesehatan, mudahkan segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memulai semuanya, Tuhan pula akan menyelesaikannya sempurna pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Program renovasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah menabur, berkati bidang-bidang kehidupan pekerjaan, bisnis usaha dagang mereka semua, sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam berusaha, bekerja, berbisnis. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti kalau mereka dan kami semua masih bisa bekerja, masih bisa sehat, itu semua karena Tuhan. Supaya jangan ada di antara kami yang melupakan hal ini. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa bekerja, tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa melayani, tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa ada sampai hari ini. Sekali lagi Tuhan ajar kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, baik di masa-masa yang lampau maupun di masa sekarang ini Tuhan. Sekali lagi, sehingga kami akan menjadi pribadi yang terus beribadah karena kami tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami membalas kebaikan Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh, dengan hidup setia dalam keluarga kami dan mengasihi tubuh Kristus dalam kehidupan kami, dan mengasihi juga banyak orang di luar tubuh Kristus. Kami percaya Roh Kudus akan mampukan kami. Juga hamba-Mu menyerahkan rencana untuk PPG besok pada tanggal 28, di mana hari Rabu tanggal 28 September ini Tuhan akan diadakan PPG di Bandung. Kiranya Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan di DKI Jaya Jabar Banten ini. Biar di kota Bandung kami akan bersekutu, belajar, seminar Tuhan, dan kami sama-sama saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati organisasi kami, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, berkati gereja-gereja yang ada di seluruh tanah air kami ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati umat-Mu dalam bidang-bidang pekerjaan hidup mereka semua, dipelihara keluar masuk mereka, diberkati Tuhan. Ini masih dalam proses juga Tuhan. Mungkin baru bangkit kembali dari kehidupan mereka Tuhan, mempercayai Tuhan bangkitkan. Lewat penyakit, kesembuhan mereka boleh sadari tentang Tuhan. Lewat ekonomi, keuangan yang mereka alami saat ini, mereka boleh bangkit kembali mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kasih-Nya akan mengajar kami terus untuk mengenali siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerja tersedia, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Persiapan jelang pesta demokrasi di tahun mendatang, segala persiapan yang ada Tuhan berikan keamanan sehingga boleh lancar. Tuhan Yesus dipermuliakan. Pada akhirnya kami diberikan oleh Tuhan pemimpin yang baru yang dapat membawa Indonesia ke dalam kemajuan yang lebih lagi. Tuhan kiranya memberkati persekutuan kami ini, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa kiranya boleh berguna bagi menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuki malam hari ini. Kami akan lewatinya bersama Tuhan. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang belum kembali dari bepergian, dari pekerjaan, dari studi mereka, kumpulkan di rumah dengan selamat, bahwa kami melewati malam hari ini. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang sudah diperbarui, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus, menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.